Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Yodi Pranata. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Red Letter Day yang dirilis pada tahun 2019. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe sangatlah berarti bagi gua untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengambil surat merah yang ada di rumah tetangganya. Saat sampai di salah satu rumah tetangganya, pria itu malah dibunuh oleh tetangganya tersebut. Setelah itu, mayat pria itu pun dibawa masuk ke dalam rumah dan tetangganya itu langsung membersihkan bekas darah seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Вы хотите видеть ваш район? Kemudian scene pun berpindah ke keluarga kecil, si ibu bernama Melanie dan kedua anaknya bernama Maddie dan juga Timothy. Diketahui bahwa Melanie baru saja bercerai dengan suaminya karena suaminya ketahuan selingkuh. Lalu Melanie pun pindah ke tempat baru dan berharap ia bisa memulai hidup yang baru dengan baik. Kemudian Melanie pun memutuskan untuk pindah ke sebuah perumahan yang bernama Aspen Ridge. Perumahan itu terletak di suatu wilayah kecil yang jauh dari perkotaan. Melanie mengaku kalau lingkungan perumahan barunya ini sangatlah nyaman dan dia sangat senang tinggal di sana. Pada pagi harinya, Melanie pun berbincang-bincang dengan diri Timothy. Dan sedangkan Maddie sedang berpacaran di lantai atas. Diketahui bahwa Maddie ini memiliki seorang pacar yang bernama Luther yang kebetulan juga tinggal di perumahan itu. Walaupun Luther ini memiliki usia 4 tahun lebih tua dari Maddie, tetapi Melanie tetap merestui hubungan mereka. Setelah Luther pergi, Maddie pun turun ke bawah dan memutuskan untuk bermain game bersama Melanie. Sementara itu, Timothy pergi keluar untuk mengambil surat di kotak surat. Di sana, Timothy mendapatkan 3 buah surat merah. Lalu Timothy pun melihat seorang pria yang sedang berlari di jalanan. Dan pria yang dilihat oleh Timothy ini adalah pria yang ada di awal film. Ternyata pria itu juga satu perumahan dengan keluarganya Timothy. Setelah itu, Timothy pun memberitahu kepada Melanie dan Maddie tentang surat merah yang ia temui. Di surat itu tertulis nama mereka bertiga. Di dalam surat itu tertulis bahwa hari ini adalah hari surat merah yang dimana mereka diperintahkan untuk membunuh target yang ada di dalam surat itu. Dan si target juga menerima surat yang memerintahkan untuk membunuh mereka bertiga. Contohnya, jika Maddie mendapatkan surat yang bertargetkan Luther, maka Luther juga akan mendapatkan surat yang bertargetkan Maddie. Jadi mereka berdua diperintahkan untuk saling membunuh atau semacam adu domba. Di dalam surat Melanie, ia diperintahkan untuk membunuh tetangganya yang sekaligus teman lamanya yang bernama Alice. Sedangkan di suratnya Timothy, ia diperintahkan untuk membunuh tetangganya yang bernama Dennis. Maddie yang ketakutan pun memutuskan untuk merobek surat miliknya. Padahal Maddie belum mengetahui siapa target yang ada di dalam suratnya. Tetapi Melanie meyakinkan mereka kalau surat itu adalah lelucon dari orang iseng aja. Karena Timothy yang ketakutan, Melanie pun mengajak Timothy untuk memantau Dennis melalui teleskop. Di sana terlihat Dennis akan pergi keluar dan mereka pun beranggapan bahwa Dennis tidak akan ada di rumah sepanjang hari ini. Karena Melanie merasa risih, jadi ia pun memutuskan untuk menelpon polisi dan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tapi polisi tidaklah mempercayai semua perkataan dari diri Melanie.
Kemudian Melanie pun menelpon Alice dan memberitahu tentang surat merah tersebut. Namun Alice beranggapan bahwa surat itu hanyalah sebuah lelucon saja. Lalu Alice pun mengundang Melanie untuk datang ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Melanie pun mengiyakan ajakan dari Alice tersebut. Melihat ibunya yang ingin pergi ke rumahnya Alice, Timothy dan Maddie pun merasa khawatir jika ibunya akan dibunuh oleh diri Alice. Untuk berjaga-jaga, mereka pun menyuruh Melanie untuk membawa sebuah pisau. Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh Melanie karena tidak mungkin Alice teman lamanya itu akan membunuh dirinya. Namun tanpa sepengetahuan dari Melanie, Timothy pun diam-diam memasukkan pisau ke dalam tasnya Melanie. Setelah itu, Melanie pun langsung pergi ke rumahnya Alice dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Melanie pun melihat perumahan itu tiba-tiba mendadak menjadi sepi. Di sana Melanie juga melihat kalau tetangganya juga menerima surat merah tersebut. Singkat cerita, akhirnya Melanie pun sampai ke rumahnya Alice. Di sana mereka pun mulai berbincang-bincang tentang surat merah yang mereka terima. Dan mereka berdua pun sepakat untuk mengabaikan surat tersebut. Di tengah asik berbincang, suami dari Alice yang bernama Lewis menemukan pisau di dalam tasnya Melanie. Dan karena hal itu, Lewis pun beranggapan kalau Melanie berniat untuk membunuh diri Alice. Lalu Melanie pun menjelaskan kalau ia tidak ada niat sedikit pun untuk melukai diri Alice. Melanie mengatakan bahwa Timothy lah yang menaruh pisau itu di dalam tasnya. Akan tetapi Lewis tidaklah mempercayai semua perkataan dari diri Melanie. Di sisi lain terlihat Timothy dan Maddie sedang bersantai sambil bermain sosial media. Lalu Timothy pun menemukan sebuah video aneh. Di dalam video itu terlihat seorang pria yang memakai topeng putih dan ia menyebut kalau ia salah satu anggota dari organisasi Dianon. Ternyata organisasi Dianon inilah yang telah menyebar surat merah tersebut. Dan organisasi mereka mempunyai misi untuk membangkitkan lagi hukum alam, yang dimana siapa yang kuat maka merekalah yang akan bertahan. Dan organisasi Dianon itu berniat untuk membuat mereka saling membunuh dengan tetangga mereka. Dan penghuni lama perumahan itu menganggap bahwa hari surat merah adalah hari biasa yang terjadi setahun sekali. Mereka yang tidak mau terlibat biasanya memutuskan untuk berdiam diri di dalam rumah. Dianon juga tidak akan segan-segan membunuh orang yang berani melaporkan organisasi mereka ke polisi. Dan bagi yang tidak mau membunuh, biasanya akan membuat kesepakatan damai dengan target mereka. Bagi yang mempunyai jiwa psikopat, maka mereka akan menggunakan hari surat merah ini untuk bebas membunuh orang lain. Nampaknya pemilik perumahan itu sudah bekerja sama dengan Dianon untuk menciptakan suatu situasi yang membuat mereka saling membunuh. Setelah itu, Maddie dan Timothy pun dikejutkan dengan kedatangan Dennis di depan rumah mereka. Sepertinya Dennis ini adalah salah satu psikopat yang tinggal di perumahan itu. Lalu Timothy pun meminta Maddie untuk bersembunyi di dalam kamarnya dan sedangkan ia mencoba mencegah Dennis untuk masuk ke dalam rumah. Dengan keadaan panik, Timothy pun terus mencoba menelepon Melanie namun tidak dijawab oleh diri Melanie. Ternyata Melanie sedang diinterogasi oleh Lewis dan juga Alice. Karena melihat Timothy yang terus menghubunginya, Melanie pun berniat untuk menjawab panggilan itu. Tapi diri Lewis tidaklah memperbolehkan hal tersebut. Dan Lewis berencana akan melaporkan diri Melanie ke pihak kepolisian. Karena terus dipaksa oleh diri Lewis, Melanie pun terpaksa menghajar diri Lewis. Karena pertengkaran itulah membuat Melanie tidak sengaja membuat Lewis terluka cukup parah. Melihat suaminya yang terluka membuat Alice menjadi sangat bersedih. Setelah itu Melanie pun langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, ia melihat Dennis yang sedang berniat untuk membunuh Timothy. Lalu dengan cepat, Melanie langsung menusuk leher Dennis dengan menggunakan senjata tajam. Di kondisi sekarat, Dennis pun mencoba untuk membunuh diri Melanie. Karena tidak mau ibunya terbunuh, jadi Timothy pun memutuskan untuk memukul kepala Dennis yang membuat ia tewas di tempat. Lalu Timothy pun mengatakan kepada Melanie kalau Maddie sedang bersembunyi di dalam kamarnya. Ketika Melanie masuk ke dalam kamarnya Maddie, ia menemukan surat merah dari Maddie. Ternyata target yang harus Maddie bunuh adalah pacarnya sendiri, yaitu si Luther. Dan Maddie tidaklah mengetahui hal itu karena sebelum ia melihat, Maddie telah merobek dahulu surat tersebut. Melanie telah mencari Maddie, namun Maddie tidaklah berada di dalam rumah. Dan Melanie pun meyakini kalau Luther lah yang telah menculik diri Maddie. Kemudian Melanie dan Timothy pun langsung bergegas pergi ke rumahnya Luther untuk menyelamatkan diri Maddie. Sesampainya di rumah Luther, Melanie pun meminta Timothy untuk menunggunya di dalam mobil saja. Di saat Melanie masuk ke dalam rumahnya Luther, ia melihat orang tuanya Luther yang telah diikat di ruang tamu. Orang tua Luther mengatakan kalau Luther lah yang melakukan hal ini kepada mereka. Dan Luther juga telah menculik Maddie dan menyekapnya di ruang bawah tanah. Orang tua Luther meminta kepada Melanie untuk tidak membunuh diri Luther. Lalu Melanie pun langsung turun ke bawah untuk menyelamatkan Maddie. Dari sini kita bisa mengetahui kalau si Luther ini adalah salah satu anggota dari Dianon. Di sana Luther sedang melakukan live streaming supaya anggota Dianon yang lainnya melihat ia sedang menghabisi Maddie. Namun tentu saja hal itu langsung dicegah oleh diri Melanie. Di saat ada kesempatan, Melanie pun langsung menyerang Luther yang membuat rahang dari Luther terluka cukup parah. Lalu Melanie pun memarahi Luther dan anggota Dianon yang sedang menonton bagaimana bisa mereka memaksa orang baik untuk saling membunuh. Setelah merasa cukup, Melanie pun langsung menembak komputernya Luther supaya live streaming itu berhenti. Kemudian Melanie pun membebaskan Maddie dari ikatannya. Meskipun Luther telah berniat jahat kepada anaknya, Melanie tidaklah mau membunuh diri Luther. Dan pada akhirnya Melanie, Maddie, dan Timothy berhasil kembali berkumpul. Setelah melewati hari yang mengerikan itu, Melanie, Maddie, dan Timothy pun memutuskan untuk pindah dari perumahan aneh tersebut. Lalu setelah itu, film pun selesai.